Kata Rasulullah, tidak nampak perjinahan di suatu kaum sehingga dilakukan terang-terangan kecuali akan tersebar suatu wabah di negeri tersebut dan penyakit yang penyakit itu belum pernah menjangkiti kaum-kaum sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu-ibu jamaah Mushola Al-Hidayah yang hadir di sini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat, inayah, hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di mushola ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah bertambahnya pahala kebaikan kita semua, dan nanti menjadikan pemberat dalam waktu yaumil mizan, dikala amal perbuatan kita ditimbang dan nanti kita lebih berat ke amal baiknya. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah dalam waktu relatif singkat 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, beliau bisa merubah dunia yang tadinya zaman jahiliyah menjadi dunia yang terang benderang, menyemburatkan cahaya ilahi Rabbi, yaitu dinul haq, dinul Islam. Dan alhamdulillah kita bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa paham mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Itu adalah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat diciptakannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil kiamah diaku sebagai umat beliau yang diaku oleh Rasulullah dan diberikan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita hadiah Fatihah kepada warga Mushola Al-Hidayah yang telah meninggalkan kita, dan mudah-mudahan semua keluarga kita, saudara kita yang telah dahulu meninggalkan kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya terang benderang, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan menjadikan ahli surga. Amin ya robbal alamin. Bi barakatihumul Qur'ani. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua di sini disehatkan jasmani kita, disehatkan rohani kita, juga disehatkan ekonomi kita. Amin amin ya robbal alamin. Para ibu yang hadir di sini, kita sekarang merasakan banget keadaan seperti ini, apalagi katanya sekarang beredar lagi COVID varian yang lain, varian Delta, varian apa saja ada. Maka dari itu kita mudah-mudahan selamat dan terhindar dari itu semua. Amin ya robbal alamin. Ini sebetulnya kejadian seperti ini udah diprediksi sama Rasulullah SAW. Terjadinya wabah ini Rasulullah sudah memprediksi. Ini dikisahkan yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis Al-Hakim dengan sanad yang soleh. Di dalam hadis diceritakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kami. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kami sambil beliau bersabda, ya masarul muhajirin homsun idabtulitum bihinna. Ada 5 perkara kata Rasulullah, jika kalian terjatuh di dalamnya kata Rasulullah, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna kata Rasulullah, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpai hal yang 5 tersebut. Apa saja? Yang pertama, lam tadhar al-fahisatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasafihim ta'una wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladina madat. Kata Rasulullah, lam tadhar al-fahisyatu fi qaumin, tidak nampak perzinahan di suatu kaum kata Rasulullah, hatta yu'linu biha illa fasafihim ta'un, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un atau wabah, wal auja'ul lati lam takun madot bi aslafihim ladina madot, dan penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi-generasi sebelumnya. Kata Rasulullah, tidak nampak perzinahan di suatu kaum sehingga dilakukan terang-terangan, kecuali akan tersebar suatu wabah di negeri tersebut, dan penyakit yang penyakit itu belum pernah menjangkiti kaum-kaum sebelumnya. Coba kita rasakan sekarang. Penyakit apa yang rame? Corona. Apakah kita pernah mendengar zaman-zaman dahulu corona? Kita kenal corona zaman-zaman sekarang. Ini Rasulullah memprediksi penyakit wabah itu karena banyak perzinahan di mana-mana. Dulu sebelum corona, masih lama sebelum itu, apa penyakit apa? Penyakit AIDS. Akibat apa? Akibat perzinahan bebas. Setelah AIDS apa? Tahun 2003, ada yang ingat? Penyakit SARS. Saya masih ingat, karena apa? Karena waktu itu saya mau nikah, udah jadwal tanggal, bulan dan harinya, nggak jadi karena pengganti saya belum datang. Waktu itu posisi saya di Abu Dhabi, sedangkan kantornya di Singapura, yang ganti saya harus lewat Singapura. Nah, waktu itu SARS yang paling gencar-gencarnya setelah dari Hong Kong di daerah Singapura. Nah, kesininya lagi apa? Cikungunya, flu burung,
dan lain-lain, sekarang corona. Ayo coba kita buktikan apa yang disabdakan Rasulullah. Penyakit wabah yang menimpa suatu kaum, dan penyakit itu belum pernah terjadi di kaum-kaum sebelumnya, diakibatkan karena perzinahan yang terang-terangan. Ayo kita perhatikan, song jalan-jalan dulu kita ke asal daerah corona pertama. Di mana corona pertama ada? Di Cina, di daerah Wuhan. Pangampura, saya pernah ke Cina mungkin lebih daripada 10 kali. Dari Shanghai, dari Guangzhou, dari Puchounya, dari pokoknya udah kejajah semua. Dan apa yang ada di sana? Di sana yang namanya tempat-tempat prostitusi, naudzubillah, luar biasa. Cina itu ada yang namanya salon dengan lampu yang kelap-kelip berwarna-warni, bahwa kita tahu oh itu salon. Di salon itu bukan saja nyukur rambut, jadi ada beberapa sap. Sap pertama potong rambut. Setelah potong rambut, kalau laki-laki yang datang hidungnya belang, hidung belang, nanti berlanjut dipijit katanya. Ada sap di belakangnya juga, ada kamar-kamar khusus untuk pijit. Nah, kalau yang dipijitnya emang bener-bener laki-laki yang pegel minta dipijit, diem, aman. Tapi kalau laki-laki yang emang matanya nggak karuhan, dipijit malah main-main, bukan pijit-pijitan, artinya jadi nggak karuan. Nanti di situ ditanya, mau dipijit apa sekalian? Kalau katanya sekalian, di belakang ada lagi, mau di sini pakai tangan apa lanjut, itu seperti itu, hampir seperti itu. Ya, untuk pengetahuan saja, seperti itu. Kalau ada warga negara lain datang ke daerah sana, atau kita ibaratnya kita di hotel, terus nongkrong di pinggiran hotel duduk-duduk, itu tukang beca, tukang ojek nyamperin. Apa yang ditawarin? Yang ditawarin ya seperti itu. Itu yang ditawarin. Nah, makanya perzinahan di mana-mana merajalela. Oke, kita di Cina katanya itu mah Cina nggak punya agama. Tapi di Cina kalau tahu orang Islam datang ke situ, sangat-sangat dihormati sama mereka. Contoh, saya ke mall, pingin beli makanan model-model ciki-ciki, mungkin snack yang kayak gitu ya. Itu kalau udah Cina, oh ini Islam, langsung dideketin. Kalau kata kita mah jangan. Kenapa? Ini ada babinya haram gitu. Ini ada babinya haram. Model saya mau beli sate di jalan, lagi jalan ke pasar malam, saya mau beli sate yang dagangnya orang Cina tapi Muslim pakai kopiah haji. Saya mau beli, dibilang jangan. Why? Kenapa? Enggak, ini gininya enggak bismillah, no bismillah katanya gitu. Dia nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa nunjukin bahwa ke kita ini gininya katanya no bismillah. Oh, berarti mereka menjual untuk orang-orang non muslim. Seperti itu. Itu hebatnya orang Islam yang ada di sana, bisa memperhatikan ke teman-temannya. Jadi mereka merasa bahwa sesama Islam adalah saudara dan harus saling menjaga. Oke, ada yang bilang katanya itu mah di Cina mah negara non muslim, negara nggak punya ketuhanan. Kita lari ke Thailand. Di Thailand, Ibu, yang namanya tempat enggak karuhan itu luar biasa. Apalagi yang namanya di daerah pantai Pattaya, itu di situ ada yang nama jalan walking street. Itu jalan itu hanya khusus untuk jalan kaki, nggak boleh mobil lewat, nggak boleh apa. Itu sepanjang jalan apa aja yang namanya maksiat ada. Yang ibu mungkin nggak dipikirkan di pikiran, nggak ada. Di situ ada semua. Seumpamanya yang datang ke sana orang-orang laki-laki yang doyan laki-laki, ada tempatnya, ratusan orangnya. Yang datang ke sana perempuan yang doyan sama perempuan, ada khusus di sana perempuan. Kalau seumpamanya mata keranjang ke sana yang mau dipijit, itu udah di kotak-kotak di dalam kaca. Pakai nomor di sini, hanya tutup ini dan ini tok. Nanti si hidung belang tinggal datang, langsung milih, itu datang, itu nanti milih persis. Kalau kita ceritakan itu,
sesuai dengan hadis Rasul tadi, akibat perzinahan di mana-mana. Oke, dari Thailand kita lari ke Singapura. Coba ibu kalau ke Singapura, di situ Gelang, itu setiap lorong-lorong itu ada lorong 12, lorong 11, 10, 20. Itu setiap lorong ada orang Thailand, orang sini, orang bahkan sampai orang Indonesia ada di lorong itu. Anak-anak ABG tutup ini tok sama ini, paspornya di belakang. Apa yang mereka bilang? Abang sini bang, abang sini bang. Orang Thailand ikut, kalau lihat orang Indonesia, abang 20, abang 20 slowly, pelan-pelan, seperti itu. Oke, kalau ada yang bilang, ah ini mah negara non Muslim, coba kita lari ke Timur Tengah, ke Emirat, Abu Dhabi, Dubai. Saya pernah ke sana berapa puluh kali. Setiap hotel ada diskotik. Saya belum pernah lihat ada tempat di sana. Kalau setiap hotel itu mesti ada diskotik. Oke, coba seperti hotel A, diskotiknya di situ khusus orang-orang Indonesia. Nanti hotel B orang-orang Pakistan, hotel C orang-orang India, hotel D orang-orang Turki. Nanti kalau hidung belang mau milih tinggal datang ke tempat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Jadi perzinahan di mana-mana merajalela terang-terangan, maka Allah bakal menurunkan wabah penyakit yang penyakit itu belum pernah menjangkiti kaum-kaum sebelumnya. Berdoa mudah-mudahan penyakit corona yang ada di dunia ini mudah-mudahan bisa cepat hilang dari muka bumi. Walaupun ada orang yang bilang, ah ini mah konspirasi manusia aja, walaupun itu secara syariat hakikatnya tetap Allah. Karena orang Islam kita mempunyai keyakinan la haula wala quwata illa billahi aliyil adim. Setiap gerak-gerik langkah manusia itu karena digerakkan dan digerikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa kalau Allah tidak menggerakkan. Mudah-mudahan kita terhindar, keluarga kita, saudara kita terhindar dari penyakit corona. Amin ya robbal alamin. Ada yang nanya, kok perzinahan bagaimana? Emang ada yang terang-terangan? Mungkin selama ini kita tidak tahu, tapi coba buka di HP. Sekarang bisa diakses di HP oleh siapapun. Itu kan apa? Bukan terang-terangan, itu terang-terangan. Makanya kalau kita lihat putra kita, cucu kita megang HP di kamar terus megang HP, kita jangan bangga, kita selidiki. Jangan-jangan yang dilihat itu yang tidak pantas dilihat. Jangan bangga, oh anak saya mah di kamar terus, soleh, alim, megangnya HP, nggak pernah macam-macam. Hati-hati, jangan-jangan itu yang dilihat sama mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya pantas kalau ada yang nanya, apa sih corona? Corona adalah penyakit yang diakibatkan tidak bisa menjaga isi kolor dan celana, bisa terjadi. Karena kata Rasulullah, kalau perzinahan di mana-mana, penyakit wabah bakal timbul. Sebetulnya ini ada 5 insya Allah untuk berikutnya di bulan depan insya Allah. Bapak Ibu semua, ini kalau kita bisa dengar yang namanya katil, paham ya, katil keranda mayat, itu menurut sebagian ulama mereka itu berbicara, mereka itu ngomong, cuman kita tidak tahu apa omongan mereka. Ada di dalam nadoman, undur ilaya bi akli anal muhayalina akli anasarirul manaya kamsaro misli bil misli. Coba pikirku akal kamu, kami ini disiapkan untuk memindahkan kalian ke tempat yang menakutkan. Kami ini keranda mayit nak,
kanggo anda semua, bangsa kalian semua bakal dipindahkannya. Nah, itu menurut ulama ada, bahwa keranda mayat itu selalu memanggil-manggil kita supaya kita sadar bahwa secantik apapun ibu-ibu dulu, sekarang udah peot. Karena nanti ada saatnya, di saat ijazah kita tidak berguna, di saat titel kita tidak berguna, yang berguna apa? Yang berguna adalah anak soleh solehah yang mendoakan kita dikala kita sudah tiada. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, bisa beribadah, dan anak turunan kita bisa menjadikan anak-anak soleh-soleha yang bisa membimbing kita nanti untuk mencapai ridho dan surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Kalau benar udah jelas itu ilmu dari Allah, kalau salah jelas dari kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.